Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Gembala, Senior Pastor Ibu Esther, dan bersama para pengurus pelayan-pelayan yang ada di Gereja Betani Blora. Ini pertama kali saya bisa melayani di tempat ini. Saya melihat gereja ini pertama ketika saya dan Pak Kris rapat yayasan di sebelah sini. Di restoran Kurma ya. Iya, itu kalau nggak salah 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Ternyata setelah makan di restoran itu saya melayani di sini ya, luar biasa juga. Saya sempat lihat, ada ibadah di sebelah. Ini gereja apa ini? Oh Betani Blora katanya. Oh puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kehendak Tuhan kita bisa berjumpa di sini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Esther. Saya mohon maaf, sebenarnya tahun lalu saya dijadwal di sini ya Bu. Oktober apa November ya? November. Tapi saya minta dipending, di reschedule karena kampus kami sedang melakukan akreditasi. Dan jadwalnya harus disesuaikan dengan jadwal asesor Bapak Ibu. Maka saya minta dimundurin setelah Pilpres. Ini wajah-wajah setelah Pilpres kayaknya merdeka semua ya. Pasti kita tusuknya sama ya. Oke, siapapun presidennya, tetap Indonesia harus memiliki presiden, betul? Tuhan yang menetapkan, kita ikuti, tidak usah ikut-ikutan demo ya Bapak Ibu ya. Ya gereja Tuhan harus berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, saya memberikan tema pada jam 7 ini adalah ciri karakter Kristen sejati. Saya menyampaikan tema ini karena saya melihat fenomena kekristenan. Saya dalam mungkin kurang lebih sekitar dari tahun 2008, 15 tahun terakhir saya berkeliling terus Bapak Ibu. Terus menerus, pelayanan terus. Dalam negeri, luar negeri, terus menerus. Saya mendapatkan satu fakta kekristenan yang miris. Faktanya miris, kenapa? Karena fakta kekristenan hari ini pada umumnya atau mayoritasnya tidak sesuai dengan fakta kehidupan Kristen gereja mula-mula. Artinya gaya hidup Kristen hampir gak ada bedanya dengan gaya hidup non-Kristen. Makanya Anda akan menemukan banyak orang yang kecewa keluar dari gereja karena kecewa sama pendeta, betul? Karena kecewa sama wakil gembalanya. Karena kecewa sama majelisnya. Karena kecewa sama worship leadernya. Karena kecewa sama singersnya. Karena kecewa sama guru sekolah minggunya. Ini yang saya ngomong antar di tataran pelayan, pendeta, hamba Tuhan. Belum lagi yang kecewa antar jemaat. Kenapa enggak mau gereja situ lagi? Saya sudah gak mau ketemu sama ibu itu lagi. Tukang gosip. Kenapa enggak mau ke situ? Habis yang ajak saya ke situ udah selingkuh. Itu fakta Bapak Ibu. Saya membaptis suami istri yang katanya dia bilang ateis. Membaptis di Sungai Yordan. Waktu saya bilang mereka tahun 2017. 6 tahun yang lalu. Karena saya setiap tahun bawa ke grup ke Israel 3-4 kali setahun. Tapi kesimpulan saya mereka bukan ateis. Kesimpulan mereka kecewa dengan pendeta. Dan mereka sebut 3 nama pendeta besar di Indonesia. Dan saya bilang, ibu gak usah percaya sama saya juga pendeta kan. Oh iya saya gak percaya sama Pak Joni, saya baru kenal kok. Dia ngomong itu sama saya, waktu itu kami posisi di Mesir. Wah marah-marah dia, dia mau ikut kita punya jadwal. Dia mau bikin jadwal sendiri, saya bilang gak bisa. Karena ini grup bu, itinerary-nya jelas grup bukan privat. Tapi kan saya bayar, benar juga sih dia bayar juga sih. Tapi karena kita jadwalnya grup bu. Tapi kan begini-begini, wah macam-macam. Komplain, tukang kritik Bapak Ibu. Karena ternyata kesimpulan saya dia bukan kecewa sama Tuhan. Dia kecewa sama pendeta. Halo? Ini fakta. Belum lagi Pew Research. Di Amerika mereka meresearch.
Ternyata hasil riset mereka tahun 2015. Gaya hidup orang Kristen dan non-Kristen di Amerika sama, tidak ada perbedaan. Wow. Lalu George Barna meriset tahun 2012. Berarti 12 tahun yang lalu. Di negara-negara Skandinavia, di negara-negara yang disebut induk atau ibu dari kekristenan di Eropa, 7 negara ini telah mengalami penurunan besar-besaran dalam hal kekristenan. Kenapa? Hasil riset penelitian mereka bahwa anak-anak usia remaja sampai pemuda 14 sampai 21 tahun, mereka memilih pada saat itu yang mereka riset, mereka memilih tidak menjadi Kristen lagi. Di Estonia 80% anak-anak remaja pemuda menyatakan ateis. Di Belanda 80% anak muda menyatakan ateis. Di Swedia dan lain sebagainya, 7 negara yang disebut induk atau ibu kekristenan Eropa. Ini bukan fenomena biasa. Ini ada sesuatu yang menjadi pelajaran yang harus kita evaluasi bersama, harus kita introspeksi bersama. Jangan sampai spirit atau gelombang penurunan kekristenan itu masuk ke Indonesia. Dan ternyata sudah masuk. Saya membaca bilangan Research Center punya buku hasil penelitian BRC. 70% anak muda sudah gak mau ke gereja. Ditanya, kenapa kamu gak mau ke gereja? Dia bilang, habis pendetanya munafik. Ketua pemudanya munafik. Ditanya lagi, ada gak faktor yang lain? Faktor yang lain kurang lebih sekitar 50-60% menjawab. Ya kurang lebih 50% menjawab, habis ibadahnya gak menarik. Lebih menarik mall. Lebih menarik mereka ke kafe. Gereja harus berbenah diri, amin. Amin. Termasuk saya, serius. Tapi saya senang ini gereja. Persis seperti gereja kami. 30 menit pertama sudah harus menyembah Tuhan dulu. Dan tahukah saudara, di gereja yang saya gembalakan itu di desa sekali. Orang sejak saya mengembalakan di situ, mereka bilang gak cocok Pak Joni. Pak Joni ini pendeta kota Pak. Kan saya pindah dari Jakarta. Pindah ke Bekasi aja gak cocok dari Kelapa Gading. Kan saya pelayanan di Kelapa Gading Bapak Ibu. Ngapain Pak Joni ke Kupang, ngapain? Saya bilang Tuhan yang suruh. Wah kok jauh amat sih? Saya bilang kalau Tuhan yang suruh, kita tidak bisa komplain karena saya cuma hamba, amin. Nah singkat cerita, saya tetap memilih untuk melayani di desa itu. Di Tanah Merah namanya, di tempat para pengungsi Timor Leste. Dan itu adalah desa dengan tingkat kriminalitas tertinggi di NTT. Yang kerusuhan-kerusuhan itu selalu di situ. Dan tingkat perselingkuhan berzinahan tertinggi di NTT ya di situ. Ada satu rumah 3 istri, 5 istri Bapak Ibu. Kami bangun gereja di situ dan kami bangun sekolah di situ. Bertepatan saya dipanggil melayani pendidikan oleh Tuhan bersama istri. Sejak tahun 2005 sejak saya di Jakarta, tapi sejak terkonfirmasi ketika kami pindah ke Kupang. Dan bersama teman saya, sahabat saya, senior saya, Bapak Kris. Boleh berdiri dulu Pak Kris? Berdiri dulu, perkenalkan ke teman-teman. Pak Kris kan orang sini kan? Asli ini, asli. Terima kasih Pak Kris. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Beliau asli orang sini dan beliau sedang membantu SMP Kristen dan SMK Kristen Blora ya. Dengan yayasan beliau. Dan Anda tahu, saya menikmati panggilan Tuhan ketika Tuhan mengutus kami ada di NTT. Benar-benar bergairah sekali saya melayani di sana. Dari tahun 2005. 18 tahun saya ada di NTT. 18 tahun dan tak terasa. Orang sudah tawarin saya pindah lagi ke Jakarta. Pengembalaan di Central Park lantai 9. 23 full gospel businessman. Teman-teman saya hitung-hitung perpuluhannya berapa ya. Karena kan orang kaya semua ini. Karena saya tiap bulan saya coaching bisnis ke mereka. Setiap bulan saya seminar bisnis di MNC Bapak Ibu. Waduh, menggoda sekali.
Mereka tawarin saya itu tahun 2015 Bapak Ibu. Dia 2015. Dan bertepatan saya sedang punya hutang di bank. Karena saya bangun gedung sekolah berhutang di bank Pak. Pak nanti sebentar saya kasih kesaksian. Dan mujizat Tuhan terjadi. 5 tahun tidak bisa bayar. Hampir 2 miliar Bapak Ibu. Tuhan kirim orang yang tidak pernah saya kenal. Lunas. Allah kita hidup. Tepuk tangan dulu dong. Ini kelihatan kayaknya kayak lagi beribadah di musim dingin kelihatan ya. Kayak beku semua imannya ini. Bangkit Bapak Ibu. Allah kita hidup, amin. Saya melihat gereja ini begitu besar, saya jadi greget ini. Ayo kita penuhi surga dengan jiwa-jiwa, kosongkan neraka, amin. Amin. Saya tahu pasti gereja ini pernah dilawan Tuhan dahsyat. Benar gak Bu? Amin. Ayo kita bergerak bersama-sama, amin. Kita ada sekolah binaan ini, Ibu Kus juga punya tanggung jawab gereja ini Ibu Kus. Bukan cuma di sekolah. Saya greget kalau lihat gereja besar begini, sayang sekali Bapak Ibu. Ini bukan cuma tanggung jawab gembala, salah. Tanggung jawab kita bersama, amin. Amin, bilang kanan kiri, ayo gandengan tangan yuk. Slogan kami tahun ini adalah, Anda tahu apa? Kosongkan neraka, penuhi surga dengan jiwa-jiwa, amin. Jangan pergi ke surga sendirian, apalagi ngumpet-ngumpet. Bilang kanan kiri, tepuk pundak temannya. Bangun, bilang. Jangan pergi ke surga sendirian, apalagi ngumpet-ngumpet. Ajak orang ke surga, amin. Kearisan aja ajak orang gimana. Film baru aja ajak orang. Kenapa ke gereja gak diajak orang lain? Amin. Halo, setuju Bapak Ibu? Tahun lalu 2023 bulan Juli Agustus saya baptis 39 jiwa baru. Baru, betul-betul baru Bapak Ibu. Apa ya yang membuat mereka datang? Datang langsung minta dibaptis. Saya cuma tahu satu, gereja kami serius mencari Tuhan. Maka saya rilis program baru Januari tanggal 15, 2024. Gemari Tuhan. Apa itu gemari Tuhan? Gerakan mencari Tuhan. Gerakan mencari Tuhan di tengah-tengah dunia yang menggeser Tuhan dari gereja, menggeser Tuhan dari sekolah-sekolah Kristen. Betul? Betul? Sudah tahu bahayanya kekristenan hari tantangannya di dalam dan dari luar. Di dalam tantangannya adalah, mohon maaf ya, banyak pendeta berkhotbah bukan dari Alkitab. Sedih saya, mereka pikir Tuhan itu bisu dan tuli dan buta. Satu hari nanti orang-orang yang melayani, yang tidak sungguh-sungguh menyampaikan khotbah dari isi hati Tuhan, akan berhadapan dengan Tuhan. Dan mereka akan mendengar katanya, kalimat yang paling menakutkan adalah, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Siapakah yang mereka yang Tuhan usir ini? Bukan petobat baru. Mereka kalau Anda baca Matius pasal 7 ayat 21, mereka adalah orang-orang yang sudah melalang buana di dunia pelayanan, betul? Bukankah kami berseru-seru atas nama Tuhan? Bukankah kami berbuat mujizat atas nama Tuhan? Bukankah kami mengusir setan atas nama Tuhan, betul? Tapi Tuhan bilang, hei pembuat kejahatan, anyalah dari hadapanku. Saya berharap kalimat itu tidak kita dengar di hari pengadilan. Amin. Makanya saya mengajak dan mengajar jemaat saya dan sekolah kami bina. Kamu harus selalu ketika menghadap Tuhan, seolah-olah kamu baru mengenal Dia. Seolah-olah kamu baru bertobat. Karena banyak orang gagal dalam beribadah. Mereka tidak menghormati Tuhan ketika beribadah. Mereka melihat Tuhan seperti manusia biasa. Tidak ada sikap hormat sehingga penyembahan mereka kosong. Penyembahan tanpa isi apa-apa di hadapan Allah. Allah muak dan berduka. Datang terlambat, tapi kearisan tidak terlambat. Datang terlambat, tapi kalau rapat tidak mau terlambat.
Ikut rapat tender tidak mau terlambat. Kalau nonton film tidak mau terlambat. Jangan pikir Allah kita itu pembantumu di rumah. Allah kita adalah yang penuh kasih. Tapi dia tegas di dalam tindakan-tindakan yang melanggar firman-Nya. Anda pulang nanti baca Keluaran pasal 20. Tuhan bilang kepada Musa, Musa kasih tahu sama bangsa itu, dalam 3 hari aku akan datang jumpai mereka dan pesankan kepada mereka. Tahirkan diri mereka. Tahirkan diri mereka. Dan kamu harus buat pembatas di kaki gunung itu. Yang boleh naik ke puncak gunung cuma kamu sendiri. Bangsa itu tidak boleh melewati batasan. Jangan ada yang melewati batas garis di kaki gunung. Karena kalau ada yang melewati, pasti mereka mati. Allah kita Allah yang tegas. Amin. Amin. Yang gagal kekristenan yang saya perhatikan sejak saya ibadah di dalam negeri, luar negeri. Kemarin Juni saya ke Amerika. Sama spiritnya, tidak menghormati Tuhan. Ibadah itu cuek. Malas nyanyi, malas menyembah. Saya pesan dan saya ajarkan kepada jemaat saya. Kamu kalau ketika berhadapan dengan Tuhan, kamu harus lepaskan kehormatanmu, amin. Lepaskan kewibawaanmu. Telanjang di hadapan Allah. Karena dialah pemilik hidupmu, amin. Kalau dia bilang kau pulang hari ini. Tidak ada yang bisa menahan, amin. Amin. Maka sikap hormat kita harus 100%. Maka hukumnya satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan dan akal budimu, amin. Kata segenap dari bahasa Yunani holos. Holos itu begini Bapak Ibu. Boleh saya turun ke bawah sedikit. Holos itu begini, segenap. Kalau Anda punya 5 tisu, tapi Anda bilang saya sudah kasih 3 lebih dari saya punya. Itu belum holos, belum segenap hati. Harus kasih semua. Ini namanya segenap, amin. Amin. Karena kita pulang tidak bawa apa-apa, amin. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Makanya Anda yang orang kaya di sini, kalau Anda pelit tidak mungkin masuk surga. Dan yang kedua, biasa orang kaya punya penyakit. Dia merasa terlalu memberi besar, dia mau atur itu gembala. Wah sudah salah undang pengkhotbah ini. Saya dulu melayani di Jakarta, di Kelapa Gading Bapak Ibu. Anda tahu penyakit orang kaya apa? Dan gereja kami dikudeta sama orang-orang kaya, tim 9. Mereka tidak mengerti kehidupan itu berasal dari siapa. Termasuk uangmu. Kalau Tuhan tidak bisa berikan nafas hidup kepadamu, Anda tidak bisa jadi manusia, setuju? Amin. Saya ngomong ini, saya tidak pernah ngomong sama Bu Esther loh. Saya aja baru ngobrol tadi kan, Bu. Karena saya sudah berdoa sekian lama. Tuhan, dan saya minta ulang-ulang sama Tuhan. Tuhan, Bapak Elohim Yahweh, mampirlah di gereja Betani Belora, di ibadah jam 7 dan jam 5. Dan berbicaralah, seperti yang kau berbicara kepada Abraham 4.000 tahun yang lalu. Dan seperti yang kau berbicara kepada Musa 3.500 tahun yang lalu. Mampirlah di gereja itu Bapa. Saya sudah minta. Karena kalau Tuhan tidak mampir, aku tidak bisa berbicara hari ini. Karena saya hanya bisa berbicara apa yang Tuhan bilang. Di luar itu, tidak bisa saya ngomong. Maka saya tidak mungkin menyenangkan telinga saudara. Saya tidak mungkin menyenangkan telinga Bapak Ibu. Saya bukan hambamu. Saya bukan hambamu. Saya hamba Allah, amin. Dan saya harus berbicara atas nama Tuhan. Supaya Anda bertobat di sini, amin. Amin. Dengar baik-baik. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi pasti kematian itu akan menjemput saya dan saudara. Tapi kita nggak tahu kapan. Maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah persiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Amin. Amin. Bersyukur kalau Allah masih berbicara dan menegur saudara. Bahayanya kalau Anda sudah tidak punya kepekaan dan kesadaran untuk mendengarkan firman-Nya. Bahaya Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Maka saya menyampaikan firman Tuhan ini. Kita cek apakah kita benar-benar Kristen sejati. Harus cek. Karena kita tidak akan bawa pulang kekayaan kita, amin.
kita tidak akan pernah bisa bawa pulang prestasi-prestasi kita, setuju? Yang kita bawa pulang aja karakter, amin? Karakter. Kenapa disebut, hai kamu pembuat kejahatan? Itu karakternya tidak sama dengan karakter Yesus, bisa mengerti? Maka kita harus pastikan, sebelum mengakhiri nafas di bumi ini, kita harus telah memiliki karakter yang serupa dengan Yesus, amin? Amin? Agar kita dilayakkan Tuhan untuk duduk di sampingnya, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga. Saya sering bersimulasi setiap hari, semoga aku diizinkan duduk di samping kananmu. Di meja perjamuanmu aku diikut sertakan, amin. Kebahagiaan di bumi itu cuma 70 tahun Bapak Ibu. Aku menantikan kebahagiaan kekal. Karena hanya satu kebahagiaan kita, hanya Yesus Tuhan. Amin. Aduh, Anda kalau belum ketemu Tuhan Yesus, Anda pasti tidak mengerti khotbah saya ini. Karena kebahagiaan itu lahir dari pengalaman, amin. Kenapa saya bisa berbahagia? Karena aku berjumpa dengan kekasih hatiku. Hanya orang yang saling mencintai yang akan saling merasa berbahagia ketika ketemu, amin. Karena hanya cinta yang bisa melahirkan kebahagiaan. Kenapa Anda ada bahagia ketika berdoa? Kenapa Anda tidak bersuka cita ketika beribadah? Makanya malas suka datang terlambat. Karena Anda tidak pernah mencintai dia. Pertanyaannya lagi, kenapa Anda tidak pernah mencintai dia? Karena Anda jarang ketemu dia. Karena cinta hanya bertumbuh di dalam pertemuan demi pertemuan. Amin. Ketika Anda bertemu, ada namanya relasi. Hanya di relasi yang akan menumbuhkan cinta itu, amin. Makanya Tuhan bilang, ajar jemaatmu untuk cari aku terus. Cari aku. Maka saya launching, gemari Tuhan, gerakan mencari Tuhan. Amin. 1x24 jam. Tahun lalu bulan Maret saya launching 24 hours in the presence of God. 24 jam hidup dalam hadirat Allah. Jadi ada dua momentum. Ada momentum private meeting dengan Tuhan. Kita bicara, memuji, menyembah dia. Tapi ada momentum di tengah-tengah kerumunan. Ketika kita sudah gak ada kesibukan, tapi masih banyak orang. Dalam hati kita berbicara dengan dia, amin. Di segala tempat, kita punya hak menjumpai dia, amin. Presiden Anda punya hak ketemu kapanpun. Tapi Allah Maha Hadir, Anda punya hak untuk ketemu dia dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kenapa Anda ketemu dia tiap hari, tiap saat, sehingga tidak ada kesempatan iblis merasuk pikiran perasaan kita. Amin. Itu kebahagiaan kita. Dan Anda tahu kalau sudah masuk ke kawasan ini, di mana kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, tidak mungkin ada kebencian dalam hatimu. Amin. Amin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda suka bergosip sama orang. Tidak mungkin Anda dendam sama orang, gak mungkin. Kenapa? Karena Anda telah dikurung dalam hadirat Allah. Dalam hadirat Allah ada namanya kasih, kedamaian, ketenangan. Hadiratmu meneduhkan jiwaku Bapak, amin. Amin. Hadiratmu menenangkan gelombang jiwaku. Karena kita banyak sekali kesibukan, masalah, pergumulan. Maka tinggallah dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan bilang, ajarkan kepada jemaat, hadiratku adalah rumah perlindungan bagimu. Amin. Banyak orang tumbang hari ini. Teman-teman saya pengusaha kaya-kaya di Jakarta tumbang ketika COVID. Itu pertanda bahwa tidak ada yang kuat menghadapi krisis global. Jepang hari ini resesi. Setelah mereka berjaya sekian puluhan tahun menjadi negara terkuat ekonomi nomor 3 di dunia. Tapi mereka mengumumkan Februari tanggal 15, 2024, resesi besar-besaran Pak Kris. Siapa yang sangka Jepang resesi? Dan akan menyusul Inggris. Amerika sudah duluan, betul? Ini waktunya sudah sangat singkat kedatangannya. Saya khotbah dalam 2 bulan terakhir, sering saya bersimulasi. Saya bayangkan Tuhan Yesus sudah menjadi Raja. Dia Tuhan, dia menguasai kerajaan surga. Dia bilang, malaikat, Johnny Kilapang itu kapan balik ya? Kapan pulang dia ya? Wah keren gak? Siapa ketua panitia penyambutannya? Mantap gak? Oh saya. Ini kamu malaikat golongan siapa?
malaikat. Saya golongan malaikat Gabriel. Wow. Kan di surga itu kan ada golongan-golongan. Ada kelompoknya Gabriel, Mikael, ada Rafael. Halo, bisa mengerti? Tolong pastikan bikin acara yang terbaik untuk hambaku yang akan pulang nanti. Amin. Coba lihat jadwalnya kapan dia. Wah, jadwal Johnny Kilapong, Kristanto, sudah ada begitu. Ibu Esther sudah ada jadwal kita bu pulang. Saya sering bersimulasi, serius. Anda tahu kenapa aku mencintai dia, amin. Lebih dari apapun di bumi ini. Kenapa Anda takut mati? Karena sebenarnya Anda tidak pernah mencintai dia. Hanya orang yang saling mencintai yang punya rasa rindu dan kangen. Amin. Amin. Sebelum Anda punya rasa rindu dan kangen dan mencintai Tuhan, jangan dulu mati kau sudah. Jangan dulu mati. Kenapa? Anda mungkin ketemu dia. Anda harus persoalkan ketika Anda mati siapa yang datang. Tapi persoalkan ketika mati siapa yang menjemput saudara. Halo? Saya bilang sama istri saya pernah karena 3 tahun lalu saya sempat marah sama jemaat saya. Kalian datang terlambat terus. Kepala batu kalian. Nanti saya akan taruh peti mati di depan gereja. Kenapa? Orang di NTT kalau ke gereja terlambat. Tapi kalau ke rumah duka tidak pernah terlambat. Mungkin takut lihat peti mati kayaknya. Maka saya bilang saya akan taruh almarhum pendeta Johnny Kilapong. Peti mati warna putih. Dan saya berkhotbah dari dalam peti. Supaya kau bertobat kamu. Istri saya bilang jangan. Belum siap saya katanya. Tapi puji Tuhan ketika kami berdoa dan puasa. Terus berdoa puasa. Setiap bulan saya bikin doa puasa 8 jam non-stop bersama Tuhan. Tak terasa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pujian penyembahan. Lalu saya PA kepada mereka. Pujian penyembahan PA 30 menit. 4 sesi. 8 jam 8 sampai jam 4 sore. Tidak terasa tiap bulan dan mereka tergila-gila. Dan jemaat saya bilang begini. Bapak Gembala. Kami merindukan suasana hari Sabtu dan Minggu ada di hari Senin dan sampai Jumat. Karena kan Sabtu ketemu saya doa puasa, hari Minggu ketemu saya. Senin sampai Jumat enggak ketemu sama saya mereka. Bukan ketemu saya mereka bahagia. Karena mereka berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Waduh. Dan ternyata mereka sekarang bersaksi bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Amin. Wah. Allah kita hidup Bapak Ibu. Allah kita hidup. Kekristenan yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan Kristen yang benar. Kekristenan tanpa relasi dengan Tuhan adalah Kristen fantasi. Dan banyak Kristen berfantasi tentang Allah. Pada dasarnya dia tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kristen sejati harus berjumpa dengan Tuhan. Amin. Setiap pagi datang. Bapa, aku datang menjumpaimu Bapa. Izinkan aku menghampirimu. Wah beda Bapak Ibu. Kita ketemu presiden gubernur aja ya kan. Itu langsung seneng banget. 2 jam sebelumnya sudah standby, benar gak Pak? Kita waktu pernah ketemu Pak Bupati dan Pak Gubernur kan. Wah sudah standby kita. 2 jam, 1 jam sebelumnya. Sama Tuhan harus begitu. Maka ini bagus Bu Esther. 30 menit sudah menyembah Tuhan. Coba lagu tadi. Yang Yahweh Yahweh. Itu bagus sekali lagunya ya. Bagaimana lagunya? Dari awal ya. Nah, boleh bantu para singers, boleh bantu singers. Mana singersnya? Yahweh. Jireh Adonai semanifestara. Hampiri Tuhan, sembah Tuhan. Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh
semanifestar. Katakan Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifest. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifest. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifest. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Allah, sembah Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, seman. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, semanifesta. Elohim Yahweh, Allah Israel, Adonai, se manifestará. El Shaddai, El Rafa, Elohim, Yahweh, Allah Israel, Lemainas teranaya, Himarena este morena y hasta, Himorenas teragenare manayas, dos teraneas, Iralo marena y canesta, rompen sterane canayas, resto paneras, resto paneras, limo sterane cana mostarena, hina este paqueranayas, mi mosteranea. Lo morenaneas te parena mokona mosteraneas, di morehas, bainera la koremanustas. Gereja ini milikmu ya Allah. Engkau yang berkuasa atas gereja ini. Dan aku tahu Engkau mengasihi gereja ini.
Bangkitkan roh yang lapar dan haus akan Allah. Baharui setiap hati sehingga setiap hati hanya mengasihi Tuhan dan kerajaan. Api Roh Kudus membakar setiap hati yang ada di sini. Biar mereka tidak sibuk dengan diri mereka sendiri, tapi mereka sibuk untuk mencari Tuhan. Ada kebangunan rohani, ada pembaharuan, ada pemulihan. Tuhan baharui gereja ini. Lawat, lawat ya, lawatlah Allah, lawatlah gereja ini. Elohim ya, lawatlah gereja ini. Murehani emos tebarena kanias, dilaremos. Ya Bapa. Hati yang tawar diisi kembali dengan kasih-Mu ya Allah. Biar mereka kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Kembalilah dan hormatilah Tuhan lebih dari apapun. Kasihlah Tuhan lebih dari apapun. Lepure manostas. Terima kasih ya Allah. Berbicara terus dalam hadirat. Berbicara terus dalam hadirat-Mu ya Allah. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Seharusnya kita lebih suka mencari Tuhan, lebih suka berjumpa dengan Tuhan, daripada Anda lebih suka menonton konten-konten yang mematikan iman saudara. Pesan Tuhan kepada kita pagi ini, kembali pada kasih mula-mula. Hentikan aktivitas kebiasaanmu yang menghancurkan imanmu, yang membunuh imanmu. Tontonan-tontonan yang tidak benar, yang sampah yang tidak bersih, hentikan. Hapus dari handphonemu. Tinggalkan kebiasaan burukmu yang mematikan keinginan dan hatimu untuk mengasihi Tuhan. Hapus aktivitas dan kebiasaan hidupmu yang membuat engkau tidak mau mencari Tuhan, malas mencari Tuhan, malas berdoa. Hapus, tinggalkan semua. Cari Tuhan. Karena tidak ada yang bisa memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan. Kekayaanmu terbatas. Uangmu terbatas. Orang-orang yang Anda gantungkan hidupmu terbatas. Dengar baik-baik. Jangan mengandalkan manusia. Yang kedua, jangan berhalakan masalahmu. Tuhan lebih besar dari masalah. Jangan takut. Allah kita hidup. Allah kita besar. Allah kita yang pernah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Allah kita yang memberi makan Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dia hidup. Tidak ada yang memberi makan Israel, hanya Allah. Elohim Yahweh. Allah Abraham, Isa dan Yakub. Sehingga 40 tahun Israel di padang gurun. Mereka tidak berlaparan. Mereka terpenuhi, tercukupi makan minuman. Bahkan pakaian mereka tidak rusak. Kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun. Kuasa apakah yang mereka gunakan? Allah siapakah yang memelihara mereka? Itulah Allah kita. Allah yang sama yang kita sembah. Yang membelah laut Teberau. Yang mengeringkan sungai Yordan. Yang meruntuhkan tembok Yeriko. Kenapa Anda begitu khawatir dan takut terhadap masalah dan kesulitan hidupmu? Harusnya Anda lebih takut kepada Allah.
Harusnya kita lebih takut kepada Allah. Kenapa Anda sering khawatir? Karena Anda tidak mengenal Dia. Anda kurang sering berjumpa dengan Dia. Allah kita hidup. Jangan takut Bapak Ibu. Allah kita hidup. Sangat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Sangat mudah bagi Allah untuk berkati usaha kita. Sangat mudah bagi Allah untuk memulihkan keluarga kita. Sangat mudah bagi Allah untuk menyekolahkan anak-anak kita. Sangat mudah bagi Allah untuk mengirimkan jiwa-jiwa di gereja ini. Tapi ingat, ada bagian yang kita harus kerjakan. Yang menjadi tanggung jawab kita. Ubah karaktermu. Ubah kebiasaan burukmu yang tidak menghormati Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan. Ubah, segera diubah. Sebelum Allah menjemputmu. Sebelum nafasmu berakhir. Allah sangat mudah mengubah suamimu. Allah sangat mudah mengubah istrimu. Allah sangat mudah memulihkan anak-anakmu. Itu yang Anda khawatirkan hari-hari ini. Solusinya cuma satu. Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam kesucian dan kekudusan. Maka Allah akan menjadi penjamin bagi permasalahan keluarga. Allah menjadi penjamin bagi kehidupan saya dan saudara. Hutang saya 2 miliar. Karena membangun gedung sekolah. Pada gedung sekolah kami juga itu tidak semua bayar. Ada kurang lebih sekitar 60-an anak panti asuhan yang beasiswa di sekolah kami. Gratis, bahkan baju pun kami yang beli, tas. Tinggal pun di asrama gratis mereka, makan minum. Saya diperhadapkan dengan 2 pilihan, mau bayar gaji guru atau bayar utang. Istri saya sempat 2 minggu depresi. Dia duduk di kamar, dia bilang, John, katanya Tuhan yang suruh bangun sekolah. Kok kenapa Tuhan tidak tolong kita ya? Saya bilang bukan Tuhan tidak tolong. Semua ada waktunya. Istri saya stres, depresi, rambut makin putih. Maka karena sudah lemah, sudah gak kuat istri saya, 2 minggu itu gak kuat. Maka anak-anak kami titip kepada adik saya. 2 minggu Bapak Ibu, adik saya yang urus. Saya lihat dia kasihan. Dalam hati saya, aku percaya Tuhan bisa menolong. Tapi waktu saya lihat istri saya lemah, hancur hati saya Bapak Ibu. Kasihan dia. Tapi saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau bisa menolong. Engkau yang menyuruh kami bangun sekolah ini. Engkau yang menyuruh kami dari Jakarta pindah ke Kupang. Aku percaya Allah yang sama yang menyertai Israel, memberikan kemenangan, memimpin Israel sampai masuk tanah perjanjian Kanaan. Itulah Allah kita. Saya bilang, Lydia, tenang, Tuhan pasti tolong. Tapi kapan, John? Tuhan pasti tolong. Malam kami berdoa bersama. Besok pagi-pagi ini hari jam 3 saya cari Tuhan. Cari Tuhan. 5 tahun kami tidak bisa bayar hutang. Sampai kol 5 Bapak Ibu. Sudah heboh di Kupang, Pak Joni punya sekolah akan bangkrut. Sudah sekolah 5, sudah heboh. Wah pokoknya sudah dihina-hina. Dan Anda tahu, Tuhan membela, Tuhan menyatakan pembelaannya. Di tengah-tengah ada orang yang menghina kami, merendahkan kami. Membuat orang lain tidak percaya kepada kami. Apaan? Bilang dari Tuhan apa? Tidak bisa bayar hutang. Saya diam, saya tidak pernah membalas. Saya bilang sama istri, jangan balas. Jangan balas. Jangan balas. Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang mengutus kita dari Kupang, dari Jakarta masuk ke Kupang. Maka Tuhan akan bertanggung jawab. Kami berdoa mencari Tuhan. 5 tahun. Apa yang bisa kami bayar, kami bayar. Saya dapat uang training di Jakarta, saya bayar. Tapi tidak cukup. Pernah saya training di Bank NTT 60 juta 2 hari. Cash. Besoknya saya berangkat ke Jakarta. Staf saya terima. Staf saya terima, bawa ke istri saya. Cash Bapak Ibu, 60 juta. Karena kalau saya bicara, waktu itu tarif saya, 1,5 jam saya bicara itu 25 juta Bapak Ibu. Maka setengah-setengah hari, hari pertama setengah hari, hari kedua setengah hari,
Total semua mereka tawar, 60 juta bisa Pak? Saya bilang bisa, karena apalagi saya lagi butuh duit. Anda tahu, 60 juta staff saya kasih ke istri saya di posisi sudah di Jakarta. Bu, ini uang training Pak Joni dari Bank NTT, 60 juta, cash. Istri saya telepon saya, John, boleh nggak? Saya minta 1 juta untuk anak-anak John. Saya bilang boleh. Seharusnya itu hak saya, betul? Hak saya. Tapi Anda tahu, komitmen saya dengan istri. Sebelum gedung sekolah itu jadi, saya tidak akan bangun rumah saya. Sampai hari ini, karena gedung sekolah saya belum jadi, tapi gedung sekolah yang lain kami bantu. Pak Kris tahu sendiri. Jadi saya sering cari dana bangun gedung sekolah lain. Padahal gedung sekolah saya belum jadi Bapak Ibu. Makanya guru-guru saya bilang, Pak Joni kok aneh, kita punya gedung sekolah belum jadi kok cari dana untuk sekolah lain. Gak apa-apa. Gak usah, kamu jangan mentalitas kekurangan. Dalam kekurangan kita harus bantu orang, amin. Tuhan pasti tolong. Anda tahu, saya masih tinggal dengan rumah mertua. Sehari ini saya masih tinggal sekamar 5 orang. Mereka tidak percaya teman-teman saya Jakarta, tidak mungkin motivator, mahal tarifnya. Kok tidak punya rumah? Padahal saya juga jual rumah, Wayu. Kenapa? Developer di sana itu adik kakak ipar saya. Dan saya juga ikut jualan rumah. Karena tanah itu atas nama milik istri saya, bayangkan tuh. Pinjam nama istri saya maksudnya. Nama perumahan anak-anak saya lagi. Dikasih sama mertua saya, kasih nama anak saya. Villa Gloria itu anak saya Pak. Padahal kami tidak punya rumah satupun di situ. Lalu Villa Darlin anak yang ketiga. Itu kakek ipar saya punya perumahan itu. Pakai nama anak saya. Tapi saya tidak punya rumah. Apa saya bisa beli? Bisa saya beli. Bisa gak saya bangun? Terlalu bisa. Tapi komitmen saya dengan istri. Sebelum gedung sekolah ini jadi, kita tidak boleh bangun rumah. Itu komitmen mahal di hadapan Allah Bapak Ibu. Anda tahu, 2018, 7 November, Tuhan kirim orang pengusaha dari Jakarta, tidak pernah saya kenal. Bawa cek, senilai 1,9 miliar, tinggal 1,2 juta, 2 miliar. Hampir 2 miliar, bawa cash, bayar lunas ke Bank BTN Kupang. Menangis semua orang BTN karena mereka tahu betapa susahnya kami bayar hutang. Anda bayangkan 60 juta tadi yang saya dapat dari Bank NTT itu, istri saya harus izin sama saya untuk minta 1 juta untuk pakai untuk anak-anak. Kenapa? 59 juta langsung transfer ke rekening sekolah untuk distribusi ke gaji-gaji guru. 2018 tanggal 7 November, Tuhan membayar hutang kami. Lunas Bapak Ibu. Di luar nalar. Kita pinjam uang aja sama saudara 5 juta baru 3 hari sudah minta-minta kan. Benar enggak? Tapi Allah kita hidup, amin. Seluruh kota Kupang tahu kesaksian saya. Tahu mereka. Mereka bilang Pak Joni itu pendeta yang super ekstrim. Karena iman saya terlalu ekstrim sama Tuhan. Saya sudah sangat percaya kepada Allah. Kenapa? Saya ketemu dia tiap hari, amin. Saya tahu siapa dia Bapak Ibu. Anda baca 2 Petrus 1 ayat 16-17 berkata, kamilah saksi mata atas keajaiban dan kebesaran Yesus. Amin. Kita harus menjadi saksi mata. Saksi mata adalah orang yang ada dalam peristiwa. Orang yang bersama-sama dalam kejadian. Orang yang sering ketemu dengan para pelaku peristiwa. Betul? Kita harus jadi saksi mata. Harus selalu ketemu Tuhan. Agar kita tahu betapa besarnya Allah kita. Amin. 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 Tapi Pak, kok saya masih banyak masalah? Dengar, justru bagus masalah itu. Supaya kita yang kurang rendah hati dibuat rendah hati. Amin. Amin. Yang pelit dibuat murah hati kepada orang. Banyak orang bertobat ketika dapat masalah besar, betul? Justru masalah itu Tuhan izinkan, kesukaran, penderitaan. Untuk membentuk karakter kita. Agar karakter ini menjadi serupa dengan Yesus. Karena karakter itulah bekal sampai kekekalan. Amin. Amin. Justru Tuhan lebih mengasihi karakter kita daripada masalah kita. Maka ada 7 ciri karakter Kristen sejati. Boleh tayangkan slide-nya. 7 ciri Bapak Ibu. Coba ditayangkan langsung. Sambil saya baca ayatnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, lihat yang di bold, betul? Wajib, dengar baik-baik.
karakter dibentuk oleh kebiasaan. Maka pesan Tuhan tadi, tinggalkan kebiasaan burukmu. Yang cuma nonton drama Korea, nonton pilpres tiap hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, move on, tinggalkan itu. Sudah selesai coblos, jelas. Fokus kita itu cari Tuhan, amin. Siang malam harus memikirkan Tuhan. Pak, bagaimana caranya Pak? Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan harus untuk Tuhan. Harus untuk kemuliaan namanya. Apa yang Anda lihat, Tuhan harus nikmati apa yang Anda lihat. Apa yang Anda dengar, Tuhan harus menikmati apa yang Anda dengar, amin. Bahkan apa yang Anda kerjakan, Tuhan menikmati pekerjaanmu. Dan dengar baik-baik. Bahkan apa yang Anda pikirkan, Tuhan menikmati apa yang Anda pikirkan. Bahkan apa yang Anda rasakan, Tuhan nikmati apa yang Anda rasakan. Itulah yang dikerjakan Yesus. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya yang menjadi fokus utama prioritas Yesus cuma satu. Cuma kehendak Allah, amin. Hanya kehendak Bapa di sorga. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah pekerjaan Yesus? Apakah pekerjaan Bapa? Selamatkan jiwa-jiwa, amin. Tidak ada lain. Maka kami membuat slogan, mendidik untuk menyelamatkan. Didikan kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Maka sekolah Kristen yang kami bangun, semuanya harus menyelamatkan anak-anak. Kalau sekolah Kristen tidak menyelamatkan anak, itu bukan sekolah Kristen. Mahal iya, tapi sekolah Kristen bukan. Dan kebanyakan faktanya, sekolah Kristen mahal luar biasa. Halo? Yang benar adalah sekolah Kristen khasnya, image-nya, ikonnya, warnanya harus warna pendidikannya menyelamatkan anak-anak. Membawa anak-anak berjumpa dengan Tuhan. Muridkan mereka menjadi serupa dengan Yesus. Agar karakter mereka sama seperti karakter Yesus. Karena kata wajib tadi, amin. Wajib hidup mutlak. Kata wajib itu menggunakan kata ophelo dalam bahasa Yunani. Ophelo harus wajib, tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar. Kata hidup adalah peripateo. Artinya apa? Kamu harus berkelakuan seperti Yesus. Amin. Harus sama seperti dia. Kebiasaanmu harus sama seperti Yesus. Perkataanmu harus sama seperti Yesus. Responmu kepada masalah harus sama seperti Yesus. Cara Anda memperlakukan orang harus sama bagaimana Yesus perlakuan orang. Amin. Ketika melihat orang berdosa, dia bukan menghakimi, membuli, tapi dia bilang, sini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Yesus mengasihi orang berdosa, bukan menghakimi. Maka nonton YouTube, jangan nonton yang suka menyerang orang. Jangan nonton pendeta yang suka menyerang orang. Itu sampah. Yesus tidak pernah menunjukkan contoh selama dia hidup serang-serang orang, betul? Apalagi mempersekusi, membantai, no. Ciri khas orang Kristen adalah pribadi yang penuh kasih, amin. Amin. Kita harus punya limpahan kasih agar kita tidak kekurangan dalam mengasihi orang. Amin. Cuman itu ciri khas kita. Harus berlimpah dalam kasih. Tapi kalau Kristen tidak berlimpah dalam kasih, bukan Kristen. Kristen harus berlimpah dalam kasih. Amin. Saya baru pulang di Toraja. Baru launching sekolah kami. Sekolah yang baru di Toraja. Namanya Generation for Christ School. Ini baru 6 bulan. Ini bulan ke-7 masuk. Tahun lalu mereka bikin. Tahu saudara siapa yang bikin sekolah itu? 13 wanita masih muda. Usia antara 28 sampai 36. 26 sampai 36 tahun usia mereka ya. Masih muda. 13 perempuan bikin sekolah baru. Yang luar biasa, 8 jomblo. 5 yang sudah menikah. Dan mereka tidak punya uang Bapak Ibu. Mereka sekolah bidan kami. Mereka bikin, mereka cairkan, mereka punya BPJS Pak. Karena mereka pernah kerja di sekolah sebelumnya. Mereka cairkan. Mereka punya gaji, mereka kumpulin patungan, mereka bikin yayasan. Mau pakai yayasan saya bilang jangan. Bikin yayasan sendiri supaya kalian punya sendiri. Kami bina saja. Ya. Oh iya Pak, tapi Pak Joni siap bina? Siap. Nah mereka bikin. Ada tahu? Baru berdiri TK-nya dan SD, sudah jumlah siswanya 132. Itu sekolah baru. Maka mereka minta saya yang launching. Di samping kanan saya duduklah wakil bupati Toraja Utara. Di samping kiri saya duduklah ibu kepala pengawas
Dinas Pendidikan untuk urusan PAUD, Kabupaten Toraja Utara. Ceritalah ibu ini ke saya, Pak Pendeta, ini ibu muslim. Ini sekolah luar biasa Pak. Saya sudah keliling seluruh sekolah di Kabupaten Toraja Utara. Tapi ini sekolah berbeda. Ini sekolah terbaik. Langsung Pak akreditasinya Pak. Baru 6 bulan Pak. Mereka ikut persis seperti konsep sekolah kita Pak. Dari visi misi semua konsep sama persis. Karena ada sekolah binaannya itu mereka cuma setengah-setengah. Nggak ikut semua. Tapi ini mereka ikut semua. Dan yang hebatnya semua anak berubah. Orang tua bersaksi, anak mereka baru sebulan sekolah di tempat kami, langsung berubah. Berubah bukan cuma masalah moral, tapi mereka punya spiritualitas yang luar biasa. Anak-anak begitu mengasihi Tuhan, suka berdoa, suka mencari Tuhan, bayangkan. Karena kami punya program namanya PASDO, Pasukan Doa. Setiap Jumat, lalu setiap Rabu namanya In God, Intimacy with God. Anak-anak itu menyembah Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah anak-anak di sekolah-sekolah lain yang kelakuannya kasar, tidak menghormati orang. Tidak suka beribadah, tidak suka berdoa. Wah, saya bahagia sekali. Padahal perjalanan saya dari Makassar ke Toraja naik bus malam Bapak Ibu. PP 16 jam. Padahal saya pergi dalam keadaan sakit. Istri saya sudah khawatir, John. Aduh gimana ya, kamu pergi gak? Saya bilang saya pergi. Saya tidak pernah menerima pelayanan, undangan, kalau naik bus lebih dari 3 jam Pak. Kenapa? Karena pasti saya akan susah. Karena saya, bayangkan saya pergi hari Jumat, malam, sampai Sabtu pagi, 8 jam, langsung saya khotbah di ibadah pembukaan. Habis khotbah, saya langsung makan siang. Habis makan siang, saya training mereka impartasi, 2 jam lebih. Jam 4, jam 5 masuk hotel. Jam 7 setengah 8 sudah dijemput, mau pulang ke Makassar. 8 jam lagi Bapak Ibu, naik bus malam. Sampai di Makassar, jam setengah 5 pagi, tunggu sebentar antri. Langsung lanjut ke Manado jam 9 pagi. Jam 12 siang mendarat di Manado, langsung dijemput ke Tomohon lagi 2 jam. Karena jam 4 saya KKR. Sampai malam, besoknya dan sampai lusa, Senin, Selasa, saya training dokter-dokter dan seluruh pegawai rumah sakit kalau orang Amurang Bapak Ibu. 2 hari saya training, langsung siangnya saya naik ke Manado, KKR lagi. Besoknya KKR lagi. Maka Kamis pagi saya balik Jakarta, sampai di bandara Jakarta, saya langsung ujian disertasi Bapak Ibu. Di bandara pakai Zoom, bayangkan tuh. Waduh, tapi yang saya heran, saya sembuh setelah pulang dari sana. Padahal padat sekali, harusnya saya bisa tumbang itu. Bisa masuk rumah sakit saya itu, karena dalam keadaan sakit. Tapi saya sembuh ketika melihat bagaimana Allah bekerja melawat mereka. Dan mereka sudah punya gedung walaupun kontrak. Punya gedung walaupun kontrak. Kontrak mereka dengan usaha sendiri. Dan slogan mereka persis seperti kita. Mendidik untuk menyelamatkan generasi bagi Tuhan. Itulah yang Bapak bahagia ketika melihat anak-anaknya mengerjakan pekerjaan. Jangan bahagia dengan apa yang Allah tidak bahagia. Kita harus bahagia dengan membuat apa yang membuat Allah bahagia. Amin. Anda dan saya punya hak bersedih jika Allah bersedih terhadap apa yang Anda sedih. Amin. Jangan pernah Anda tangisi apa yang Allah tidak tangisi. Tapi bersukacitalah atas apa yang Allah sukacita. Yaitu apa? Anak-anak diselamatkan bagi Tuhan. Amin. Ibu Kus, tetap semangat Bu Kus. Ini ada Ibu Kus. Kita punya kepala sekolah di sini. Walaupun berat, susah, menderita, mendidik anak-anak, mengelola sekolah. Tapi jeri lelahmu tidak pernah sia-sia. Kita pasti ketemu di sorga Bu. Karena sebenarnya yang Ibu Kus kerjakan adalah apa yang Yesus kerjakan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Mendidik untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, sebentar sore ajak orang datang beribadah di sini. Dengarkan pesan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.